sumber air utama Aqua benar dari air mata pegunungan, dan itu yang terjadi di dalam sidaknya itu hanya kesimpulan sepihak dari netizen. Komentar Pak Mufti seperti apa? Jadi kita perlu menguji dengan ahli kan gitu. Ini ada ahli forensik linguistik kan gitu, karena perdebatan soal iklan ini masih overclaim menurut kami kan gitu, karena orang kalau minum ya Aqua kan gitu, kalau motor di Sumatera Honda kan gitu. Itu sudah melekat kan gitu. Apa kemudian produk ini apapun bentuknya itu brand tadi Mas Irot masih melekat bahwa ini air pegunungan. Sampai sekarang saya pun masih mengatakan ini air pegunungan yang memang murni 100% dari pegunungan kan gitu. Artinya mari kita buktikan, mungkin diuji forensik linguistik kan gitu, karena bahasa iklan ini kan susah kemudian dicerna kan gitu. Tapi bahwa di undang-undang kami pasal 4 maupun pasal 10 bahwa informasi yang tidak jujur kemudian menyesatkan ini ada sanksinya kan gitu. Artinya kalau itu kemudian kita perdebatkan, maka masih ada salah-salah untuk kita perdebatkan masalah iklan ini kan, karena sebagaimana ketika isu kosmetik itu kita kemudian gelindingkan dan kemudian sekarang ada peraturan BPOM dan sebagainya, banyak yang ketangkep kan gitu. Artinya ini juga air ini juga kalau kemudian kita uji forensik secara awal dari proses praproduksi lagi, karena ini kan lama kan gitu. Tadi Pak Sirat menyampaikan ini perlu regulasi yang cukup kuat, undang-undang dan sebagainya. Ya kita dorong ke sana kan gitu. Artinya tetapi sekarang ini masa kita mau minum harus uji undang-undang dan sebagainya kan. Tentu kita hari-hari harus, ini nggak bisa kita sejam 2 jam nggak minum udah kering kan gitu. Nah artinya apa, bahwa ya kita bersama-sama sekarang ini, saya sedang kemudian besok memanggil Dirut Aqua jam 3 kita panggil kan gitu, dan ingin menyaksikan langsung bagaimana titik-titik itu, bagaimana ini proses. Ini baru pertemuan pertama kali? Pertama kali. Dan jadi kemudian, dari BPKN belum pernah datang ke Aqua? Nah setelah itu baru kami turun, karena kami ingin dapat penjelasan resmi kan gitu. Kemudian dari situ kami akan turun lapangan, mungkin dengan juga kita ajak supaya nanti ahli juga tahu bahwa kami ingin membuktikan radius apa yang disebut air gunung, definisi di lapangan itu bagaimana kan gitu. Artinya pengeboran 160 itu apakah sama toh dengan klaim katanya ngebor 2M dan sebagainya. Prakteknya kami ngebor cuma 1,5 juta kan gitu, di rumah-rumah kita itu 1 juta kan gitu. Kalau cuma 60 meter kan 60 juta kan gitu, dengan klaim sebesar itu bagaimana proses bornya dan sebagainya. Dan kemudian sterilisasi dan sebagainya, tentu banyak hal yang bisa kita gali dari kunjungan kita ke lapangan, dan kita akan menyebar di semua titik kan gitu Pak, supaya sampling-sampling tidak hanya miliknya Aqua tapi miliknya Mineral, miliknya merek-merek yang lain, itu baru mau saya tanyakan. Karena ini persoalan yang harus kita jawab bersama. Pemantiknya memang Aqua yang memang brand kan gitu, tetapi yang tidak brand ini kan juga harus pengawasan kita, karena kita minum kadang-kadang kita juga variasi kan, nggak mungkin kita satu brand kepengen ini kok ini kemasannya keren kok, ini kemudian kurang lebih sama lah itu Pak. Dan saya sampai ada kesimpulan sebenarnya air itu sama kok kan, cuman tutupnya yang beda kan gitu. Baik, Pak Mufti, tapi ini kan jadi pertanyaan ya Pak, yang babak belur hari ini memang mungkin hanya Aqua. Nah, bagaimana dengan BPKN terhadap brand-brand air kemasan lainnya? Ya, yang pertama kita ingin menunjukkan persoalan Aqua ini clear kan gitu. Artinya setelah penjelasan resmi dari manajemen, kami tidak ingin staff-staff atau manajer, tapi harus Dirut yang menjelaskan ke kami kan gitu, karena pertanggungjawaban ini menjadi bukti kan gitu, menjadi temuan kami nanti ketika kami uji lapangan, apakah kesesuaian dengan yang ada di lapangan sama dengan yang dijelaskan di iklan, di medsos dan sebagainya, atau di media-media. Tentu kita uji di lapangan. Di uji lapangan pun kami akan uji lab juga kan gitu, kesesuaian dengan praproduksi. Jadi praproduksi ini penting untuk kita buktikan, dan begitu pula dengan merek-merek yang lain juga kita. Jadi bukan hanya Aqua aja gitu. Ya? Nggak aja, karena nanti semua brand akan dilakukan yang sama, ini kan Pak? sudah nomor 1, kemudian kalau nomor 1 begini, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bagaimana kan gitu. Artinya apa semakin bagus, parah Pak, kan dukung, gitu. Pak. Apakah kemudian hanya ngebor di rumah kemudian dipakai kan gitu. Jadi komparasinya cukup ketat, karena kami lembaga negara harus hati-hati, kemudian menyusun strategi, riset kami harus jelas, dan metodologi kami jelas, dan kemudian hasilnya nanti kami declare ke masyarakat, bahwa ini begini ABCD, kami rekom ke presiden kan gitu. Dan tentu pertanggungjawaban kami ya kita sampaikan ke masyarakat, edukasi bahwa ini loh yang benar, ini loh yang ini yang nggak apa-apa, kita fair kan gitu. Oke, baik. Yang disidak satu brand, tapi kemudian mungkin yang deg-degan hari ini akan ada banyak brand ya, Mas Sirot. Tapi saya mesti bertanya, ini secara ekonomi, Mas Sirot, dampak dari sidak seorang gubernur ke satu perusahaan yang kemudian menimbulkan kontroversi yang sangat besar dan membuka ruang-ruang diskusi yang lebih besar lagi tentang dampak lingkungan, juga dampak plastik, sampah plastik, dan berbagai macam aspek dari pengemasan air mineral ini, seperti apa terhadap perusahaan-perusahaan lain?
Ya, ini kan barokahnya KDM nih. Beliau punya soft power yang cukup bagus ya. Artinya dengan cara beliau berkomunikasi dengan teman-teman di Danone ya, di satu titik itu menjadikan kita mencermati ini lebih gitu ya, Mbak. Jadi saya kira kalau brand-brand besar itu mereka kan sangat mengikuti regulasi ya. Jadi mereka akan tenang saja menurut saya. Jadi nggak ada yang dilanggar kok gitu. Justru kan saya jelaskan tadi, gara-gara undang-undang SDA itu ya justru mereka ngambil justru dari aquifer yang dari tanah itu. Karena dulu mereka bisa ngambil direct. Sekarang ini kan benar-benar bumi air itu dikuasai negara tuh. Dan itu kalaupun beli, mereka belinya harus ke lembaga-lembaga negara. Misalnya PDAM, contoh PDAM Cirebon nih, dia punya Gunung Ciremai. Itu sebelahnya aja Kuningan beli dari dia tuh airnya, gitu ya. Malang misalnya dari gunung juga gitu ya. Nah sekarang harus ke PDAM atau misalnya kalau dari bendungan ya ke PJT 1, PJT 2 misalnya atau balai besar wilayah sungai di PU gitu. Jadi ini semua harus negara yang kuasai gitu. Dan itu ada tarifnya. Misalnya kalau ngambil dari tanah itu Pak sekarang ke ISDM kan, ke Badan Geologi dan itu izinnya segala macam itu dihitung karena nilai lingkungannya harus dihitung. Jadi ini bisnis yang regulasinya nggak main-main sebenarnya. Secara regulasi sebenarnya ketat. Betul. Jadi apa yang terjadi kemudian kalau nih ya Mas Sirot mungkin kalau dari mata publik awam kan akan melihat ini ada yang kurang dibayar atau bagaimana sebenarnya? Ya saya agak sekilas nonton kan Pak Gubernur Jabar ini kan sangat concern dengan lingkungan ya. Mungkin beliau melihat kok Aqua atau Danone kok ngambil air begitu banyak ya, untungnya udah banyak. Kenapa sih lingkungannya nggak ditanami misalnya. Saya melihat ada concern itu sebenarnya. Jadi menurut saya ini dengan pendekatan sosial ya, menurut saya itu akan beres kok itu. Cuman memang kan ini udah kadung viral nih. Jadi kalau ini ya teman-teman di korporasi tentu paham lah ya Pak, public relation kayak gimana gitu. Kalau dengan orang yang berkuasa seperti ini ya harusnya Aqua harus lebih cepat harusnya nih daripada sekarang ya. Tapi sekarang ya rasanya kalau Mas Sirot masih kurang cepat nih berarti. Ya tapi kan kita ngambil barokahnya aja kan gara-gara ini saya juga jadi datang ke Nusantara udah ngobrol dengan Bapak nih ya dari sini. Jadi ini kan kita juga bisa jadikan ini sebagai lahan untuk mencerdaskan publik, untuk berbagi informasi dan juga untuk memberikan saran ke pemerintah. Mungkin ini waktunya sekarang nih gara-gara KDM bergerak gitu. Iya. Bagus juga. Oke. Tapi selain, kalau tadi kan Mas Sirot hanya bicara soal undang-undang ya, apalagi sebenarnya, terutama pasca setelah kejadian ini ya, kan pasti kan ada yang kemudian tercederai dan kemudian secara image brand yang kemudian akan membuat juga berbagai perusahaan-perusahaan air kemasan kemudian menjadi agak was-was tidak dengan apa yang terjadi dan apa yang melukai brandnya saat ini. Iya, saya kira di kita itu kan orang nggak bisa ya, misalnya AMDK dengan narasi, oh kami ini banyak tenaga kerja gitu. Industri rokok itu banyak loh tenaga kerja. Tidak bisa dengan argumen seperti itu saja tunduk kan, ya? Tunduk oleh regulasi akhirnya banyak pemecatan gitu loh. Industri rokok tidak seberuntung industri di AMDK gitu. Dan AMDK ini kita harus sadari bahwa ketika air yang menjadi hajat hidup orang banyak dan itu masalah basic ya, digunakan menjadi industri beverage, itu jadi problem Mbak gitu. Harusnya pemerintah itu intervensi ya, masuk mengelola air ini menjadi kebutuhan yang mendasar dibikin semurah mungkin. Banyak contoh lah, Malaysia yang paling dekat. Misalnya di Denmark misalnya, itu juga sama negara kepulauan dia. Kita butuh aksi kelembagaan ya. Selain undang-undang kita kelembagaan. Nah kelembagaan ini butuh diskusi yang panjang gitu. Karena saya mempelajari ini cukup lama ya. Dan saya kira sekarang ya dengan adanya systemic approach yang dilakukan oleh Pak Presiden ya lewat BPBUMN dan Danantara, saya kira Indonesia sangat mungkin sekali melakukan aksi besar ya untuk membuat menyelesaikan permasalahan air ini tidak sektoral kedaerahan sebenarnya. Tapi saya nggak mau bicara langsung nih, khawatir senior-senior saya nanti ngambek di atas nih. Jadi saya kasih kisi-kisi itu aja. Kira-kira begitulah Pak, menurut saya. Oke, gitu. Baik. Pak Mufti, kalau dari BPKN sendiri, ini kan semacam membuka kotak Pandora ya Pak Mufti. Pembenahan apa yang diharapkan dari BPKN, terutama untuk paling tidak kita bicara Aqua lah saat ini? Ya tentu Aqua harus jujur kan gitu. Artinya sekarang ini masyarakat menunggu kejujuran Aqua karena iklannya masih jalan ini di mana-mana. Yang kedua bahwa sumber itu penjelasannya memang ilmiah bisa, tetapi kan kita masih curiga ini sumbernya banyak, bukan hanya di situ kan gitu, bukan di KDM saja, tetapi sumbernya di seluruh provinsi ada kan gitu. Dan kemudian tentu kita juga ingin melihat data-data masa lalu kan gitu, ketika mereka mengajukan dan tadi kemudian ini kan ada 5 undang-undang yang harus bicara di sini kan gitu, undang-undang perindustrian, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang tentang banyak hal lah terkait dengan ini, undang-undang monopoli juga kita masukkan kan gitu. Jadi
kita bisa bertanya dengan 5 undang-undang kan gitu terkait dengan semua aspek ini. Nah, tentu pembenahan yang pertama ya ini kita selesaikan dulu kan gitu. Dalam konteks itu saya senang Pak Dirut kemarin WA hadir, kemudian kita minta klarifikasi, minta penjelasan ilmiah maupun non ilmiah, apapun lah kita jebrek semua kan gitu sehingga kita tahu gambarannya kan gitu. Dan yang kedua kita uji di lapangan dan kemudian nanti beberapa lembaga negara kita hadirkan seperti otoritas BPOM misalnya, kalaupun diminta lagi halal dan sebagainya kita juga minta untuk karena BSN juga Pak. BSN juga ya, kan BSN. gitu. Kemarin kami juga diundang BSN, betul. SNI dan sebagainya kita minta untuk BPJHP halal. Betul. Semua kita ajak stakeholder ini untuk menyaksikan loh ini bener loh nggak ada persoalan misalnya. Oh ini masalah loh. Berarti kita benahi jangan hanya satu objek ini karena ini banyak sekali MDK mungkin sudah berapa ratus perusahaan kan gitu. Banyak sekali ya. Belum yang isi ulang Karena bisnis yang gampang sebenarnya nih. Iya. Bisnis yang gampang. Air orang terkaya nomor 1 asap kan gitu. Pabrik rokok pasti. Yang kedua pabrik air kan. Gitu. Tinggal memindahkan barang dari modalnya hanya air aja kan sebenarnya gratis dalam tanda kutip meskipun bayar pajak. Tapi ini kan kemudian menarik karena memang kebutuhan masyarakat kota, masyarakat desa sudah apalagi sekarang udah dikit-dikit sudah air kemasan kan gitu dan tentu ya tadi jauh-jauh hari kami sudah mengingatkan kan gitu artinya kita akan menyampaikan rekomendasi kami lagi untuk ke presiden kan gitu bisa di undang-undang bagaimana kemudian stakeholder kita ini bagaimana jangan nggak kompak kan gitu halal SNI perindustrian kemudian BPOM dan kita semua termasuk untuk bersama-sama menyelesaikan kasus ini dan kemudian kita bawa menjadi undang-undang menjadi yang lebih bagus lah misalnya permen dagri permen perindustrian dan sebagainya. Ini juga harus kita sampaikan karena banyak regulasi di sini kan gitu dan tentu pada pelaku usaha. Jadi sebenarnya ada 3 pilar. Pilar pelaku usaha ini harus jujur kan gitu. Kalau memang bukan air gunung ya nggak usah air gunung iklannya kan gitu. Air bor yang terpercaya kan gitu, misalnya. Kan nggak ada persoalan itu. Karena memang bor kan gitu. Masyarakat akan melihat ini air bor, air gunung itu dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini kan gitu. Saya mengutip misalnya, ini